Ingat ya guys, Poco X6 Pro ini udah potensi bakal goib banget. Jadi akan ada beberapa hal yang saya bagikan di video kali ini terkait tentang Poco X6 Pro. Pokoknya jangan sampai lepas. Seperti yang saya bilang barusan ya, Poco X6 Pro ini benar-benar potensi goibnya terlalu tinggi. Jadi buat kamu yang mau ambil, mending sesegera mungkin ya, jangan sampai telat. Jangan sampai ditunda-tunda, karena potensi gorengannya ini besar banget kayak yang ada di Poco F5. Jadi siap-siap kamu. Bentar ya guys, saya sekalian nyapu buat beresin rumah, biar nanti ada waktu buat bikin konten lagi. Jadi Poco X6 Pro ini bakal calon-calon goibnya kuat banget, karena murah, spek tinggi, harga under 5 juta lah, berani 512, dan itu UFS-nya seri 4 loh, seri 4.0, bukan seri 3.1, bukan seri bukan seri 2, seri 4 bro. Ini yang paling baru. Jadi potensi goibnya bakal kenceng banget, tengkulaknya bakal banyak. Jadi kalau kamu beneran serius mau ngambil X6 Pro, mending ambil aja langsung di pre-ordernya, jangan ditunda-tunda. Nanti kayak X5 lagi. Terus juga ketika kamu beli Poco X6 Pro, mungkin akan saya peringatkan bahwa kalau kamu masuk ke grup pasti haternya akan semakin banyak. Karena pada dasarnya Poco ini haternya banyak ya. Kenapa banyak? Karena dia konsepnya memang disruptif pasar. Jadi harganya dibuat murah, sehingga brand-brand lain pada bingung. Apalagi kalau orang-orang yang carinya di counter. Mereka tuh kayak orang-orang counter nih kayak sedikit banyak tidak suka. Karena apa? Karena HP-nya tidak dijual secara offline, dia cuma dijual secara online. Jadi pasti barangnya di counter itu nggak akan ada. Jadi kalau kamu tanya di counter, Mas, ini Poco X6 Pro jual nggak Mas? Nah itu, siap-siap ada dua pilihan, antara counternya udah beli secara online juga, terus dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau toko offline-nya nggak punya, dan kamu akan ditawari produk lain, kayak merek-merek lain gitulah, tahulah. Dan nanti saat kamu tidak membeli apapun dari toko itu, karena kamu nggak dapat Poco X6 Pro, nah sedikit banyak akan terjadi sentimen negatif sama HP Poco. Ya ini udah cerita lama lah, seperti biasa lah. Jadi buat kamu yang mau ambil, pantengin aja tanggal 1 nanti Februari jam 11. Jangan sampai terlewat. Karena kalau sampai kelewat, wah ini sepertinya fenomena kegoiban harga digoreng akan terjadi lagi di seri ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi tetap saya ingatkan ya, buat kamu yang mau ambil Poco X6 Pro, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Takut goib. Selain itu akan banyak hater nanti. Mungkin dari toko fisik, karena toko fisik sudah tidak dapat barangnya ya secara resmi, karena sekarang Poco cuma dijual secara online. Jadi kamu jangan sampai terlewat. Dan satu lagi, kamu akan dapat bonus hater juga. Haternya di mana? Di grup-grup. Karena kalau di grup dan di media sosial pasti akan banyak orang yang ngetik, Poco HP-nya matot, Poco HP-nya matot, gitu aja terus. Dari berapa ya? Dari 3 tahun yang lalu udah kayak gitu tuh. Padahal tuh orang-orang beli juga kagak, punya juga enggak gitu loh. Nah, kalau ditanya apakah HP-nya bakal gampang matot bang? Ya jelas tidak. Cuma kalau saya ditanya apakah ada bang HP-nya yang matot? Di semua brand, di semua seri kalau jualan pasti ada yang matot. Nggak mungkin nggak ada yang matot. Karena itu ada garansi. Waduh bang, saya mau beli jadi takut nih gara-gara isu matot. Nah berarti kamu sudah termakan isu-isu negatif yang ada di media sosial. Saya tidak bilang bahwa matot itu tidak ada ya. Tapi saya bilang di semua brand pasti ada yang matot. Karena itu ada garansi. Nah dilihat itu penggunaannya gimana kok bisa matot. Nah kita kan nggak tahu juga. Orang cuma ngetik aja gampang. HP-nya matot. Saya bisa nggak beli HP-nya tapi saya bisa ngetik juga. Saya habis pakai 3 hari matot. Nah kan nggak tahu juga kan. Jadi banyak black campaign guys di
dunia internet. Jadi buat kamu yang belum siap membaca hal-hal seperti itu, ya saya ingetin aja sih. Tapi saya yakin ya, pasti produknya juga aman. Kalau dibilang gampang matot, jelas enggak. Perusahaan mana sih yang segoblok itu mau jual barang bakal matot tapi ngasih garansi panjang? Kan nggak ada, gila aja kan, masa ada perusahaan segoblok itu? Jelas tidak ada. Jadi itu pure ya guys ya, tadi memang sudah saya jabarkan banyak haternya. Jadi ini selain goib banyak haternya. Terus harga bakal digoreng, bisa jadi investasi kali ya. Akan banyak tengkulak dan toko-toko yang pasti ambil untuk naruh di stok toko mereka. Karena murah banget coy, 5.12 gila aja. Cuma gini ya guys, sekali lagi di sini saya belum review karena memang saya belum beli barangnya, belum dijual juga, tidak dapat kiriman dari Poco juga. Jadi saya belum bisa review secara pasti. Cuma ketika saya melihat review-review dari kayak beberapa YouTuber yang sudah review duluan, yang buat saya tanda tanya adalah ini kan performanya kenceng ya, Antutunya aja 1,4 juta kurang atau lebih. Dan pertanyaannya adalah untuk performanya apakah panas? Untuk di channelnya Jagat Review itu dia waktu uji ngegame ya, memang game berat ya, itu bisa sampai 45 derajat. Itu panas sih, apalagi untuk sebuah body plastik ya. Cuma di sini masalahnya yang direview oleh Jagat, oleh Deddy Irfan itu dia pakai varian yang vegan leather, dan selain itu dia produknya juga produk global, bukan produk Indonesia. Oke lah, kalau global sama Indonesia palingan mirip lah ya, palingan mirip. Cuma untuk di reviewnya Gadget In, dia bilang bahwa ketika suhunya panas, ini di lock di 30 fps untuk Genshin Impact, dan saya rasa itu wajar. Jadi kalau ditanya panas, memang secara Dimensity seri 8 ya, seri 800 itu biasanya memang udah saya bilang di video yang lalu ya, lebih panas kayak maksimalnya bisa dari 2 derajat jika dibandingkan dengan Snapdragon 7S Gen 2. Karena itu saya bilang ya, Dimensity 8100 dan 8200 itu lebih kenceng daripada Poco F5, daripada Snapdragon 7 Plus Gen 2. Jadi wajar ya. Dan untuk yang seri 8300 Ultra ini, nah ini saya tanda tanya di situ sih. Misalkan tidak sepanas Snapdragon 888 sih saya rasa aman. Cuma ya itu ya, saya harus pegang barangnya dulu ya, harus beli barangnya dulu. Penasarannya di situ aja sih. Kalau dari kamera aku rasa cakep untuk harga segitu, apalagi under 5 juta, 512 bos. UFS 4.0, LPDDR5X, 12 GB, gila sih. Jadi intinya ya buat kamu yang mau ambil tanggal 1 nanti, besok 31, terus tanggal 1, jadi tinggal 2 hari aja ya. Kamu harus siap-siap pantengin nanti tanggal 1 Februari jam 11, nanti online. Dan ingat ini barangnya hanya khusus online store. Kenapa nggak dijual secara offline di tokonya bang? Ya biar murah dan harganya bisa bersaing, bisa dimendang-mendingin. Nanti kalau mahalan dikit, nanti kau mendang-mending pada dadat. Jadi jelas kamu nggak akan bisa menemukan HP ini di offline store kecuali ada yang ngambil, beli online terus dijual lagi lebih mahal. Nah bahayanya nanti kalau kamu nggak ambil di pre-order, barangnya habis, goib ya kan, kayak Poco F5, kamu cari di toko offline itu bisa dijual mungkin di harga bisa naik hingga 2 juta. Bayangkan, 2 juta. Terus para counter-counter juga pasti nggak akan suka ya ketika dia jualan barang tapi kamu carinya HP yang nggak ada, kayak Poco X6 Pro. Ya kalau dia nyetok barangnya ya, kalau dia nggak nyetok barangnya pasti kamu ditawarin produk yang lain. Nah ketika kamu nggak mau dan tetap ngotot Poco X6 Pro terus pulang gitu aja, akan timbul sentimen negatif di toko-toko counter yang offline. Jadi jangan kaget kalau kamu mungkin ke counter terus nyari HP itu nggak ada, terus malah kamu tawari HP lain terus sambil jelek-jelekin HP Poco. Nah itu siap-siap. Dan juga kalau kamu gabung ke dalam grup Poco X6 Pro mungkin di Facebook atau mana ya, mungkin kamu akan berharap, wah saya mungkin dapat insight yang baru, dapat trik-trik dan tips-tips yang baru untuk memakai HP ini lebih maksimal. Kalau ada masalah dibantu. Ya kamu boleh masuk di grup itu, tapi jangan telan mentah-mentah semuanya ya. Karena saya yakin banget di grup Poco X6 Pro itu pasti akan banyak
haternya. Akan banyak orang-orang yang bilang, ah matot, sini saya bayar, wah itu rusak tuh HP-nya tuh. Nah kan bener apa kata saya, pasti HP-nya bakal rusak. Nah akan banyak hater-hater seperti itu, dan itu selalu terjadi di setiap seri Poco ya. Jadi ringkasannya seperti itu, dan sepertinya hal yang mau saya bagikan udah saya katakan semua. Dan thank you banget yang udah nonton, dan mari kita bersama-sama tanggal 1 Februari jam 11 kita nonton bareng-bareng. Saya juga nonton. Dan mungkin buat saya pribadi, HP yang paling mendang-mending, yang paling menarik secara pribadi buat saya tahun ini, so far, walaupun ini masih 1 bulan ya, tahun 2024 ya, so far Poco X6 Pro ini bisa merajai 1 tahun penuh HP ini, dan mungkin juga jadi standar yang terlalu tinggi buat tahun depan. Ya, let's see aja deh nanti ya ke depannya kayak gimana. Saya cuma prediksi aja. Dan untuk informasinya seperti itu, thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Ayo, saatnya kita bersiap-siap mempersiapkan dana.